Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Hidayatul Fitri di pembelajaran ekonomi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Apa sih itu sistem ekonomi? Mari simak ulasan berikut. Nah, jadi apa sih itu sistem ekonomi? Jadi sistem ekonomi itu ialah suatu cara untuk mengorganisir ataupun mengatur suatu kegiatan ekonomi baik dalam pemerintah, masyarakat, dan baik juga swasta. Nah, itu pun dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu ya, yang mana tujuannya yaitu untuk mencapai kemakmuran dari masyarakat itu sendiri. Nah, si sistem ekonomi itu sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, kita masuk langsung yang pertama ya. Yang pertama yaitu sistem tradisional, di mana pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini yaitu sesuai dengan kebiasaan atau tradisi. Adapun ciri-cirinya seperti produktivitasnya rendah, kemudian teknologinya rendah, kemudian setiap anggota masyarakatnya itu belum punya motivasi untuk mengembangkan harta yang dimiliki. Nah, masyarakat juga sulit ya berubah karena adanya cenderung penolakan di sistem tradisional ini. Nah, tentu saja di sistem ini juga punya kelebihan dan kekurangannya. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama yaitu kelebihannya, itu tidak adanya eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berlebihan. Yang kedua, tentu saja lingkungan tetap terjaga. Nah, apa juga kekurangannya? Kekurangannya yaitu peradaban manusia tidak maju atau tidak berjalan. Kemudian sulitnya memenuhi kebutuhan karena alat produksinya sangatlah sederhana. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu adanya sistem pasar atau liberal ataupun kapitalis. Kenapa namanya demikian? Liberal itu bebas ya, berarti dalam sistem ini yaitu dia mengedepankan yang namanya mekanisme pasar, di mana pengaruh kepemilikan modal itu sangat berpengaruh di dalam sistem ekonomi ini. Contohnya, siapa yang punya modal besar, maka itulah ia yang memegang atau menguasai pasar ini. Seperti itulah sistem ekonomi liberal. Nah, apa sih kelebihannya? Yang pertama yaitu masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing. Yang kedua yaitu terjadinya persaingan yang sangat sehat, sehingga barang-barang yang dihasilkan itu kan sangat berkualitas, jadi mereka cenderung untuk berkompeten dalam mencapai target mereka sendiri. Yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya yang tentunya optimal. Dan kita lihat juga kekurangannya. Yang pertama yaitu pemilik modal besar yaitu dapat menguasai roda ekonomi, sehingga terjadi penindihan ya terhadap masyarakat yang cuma punya modal sedikit. Dan yang kedua yaitu minimnya pemerintah, sehingga membuat kegiatan ekonomi yaitu mudah terjadinya resesi dan krisis. Dan yang ketiga yaitu distribusi pendapatan sulit terjadi karena minimnya peran pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran, di mana campuran ini yaitu gabungan antara sistem ekonomi pasar atau liberal tadi dengan sistem ekonomi komando. Jadi peran pemerintah dan swasta itu sama besar, dan ciri khasnya yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan penuh terhadap sumber daya alam dan juga ada pembagian badan usaha milik negara dan milik swasta. Jadi di sini pemerintah yaitu menyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan ekonomi, serta perusahaan juga diberikan kebebasan, tetapi pemerintah tetap mengawasi kegiatannya. Nah, apa saja sih kelebihannya? Yang pertama yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mengatur pasar dan menindak praktek monopoli. Yang kedua yaitu terciptanya pemerataan pendapatan. Yang ketiga yaitu pemerintah berwenang untuk mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan produksi yang berpotensi mencemari lingkungan. Nah, kemudian apa juga kekurangannya? Yang pertama yaitu banyaknya kekuatan pasar akan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya dalam mengelola sumber daya alam. Yang kedua yaitu berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. Dan yang ketiga yaitu tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dan kita masuk ke sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem komando. Di mana si sistem komando ini yaitu sangat bertolak belakang sekali dengan si sistem liberal tadi. Di mana kalau si sistem liberal dia itu
yang dominan itu sih yang punya modal besar, tapi kalau di komando yang lebih dominan yaitu pemerintah. Jadi si pemerintah itu dia melakukan pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Nah, kita masuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dimana mudah mengendalikan harga dan pemerintah. Yang kedua yaitu inflasi mudah dikendalikan. Dan yang ketiga yaitu kondisi pasar dalam negeri akan berjalan dengan lancar. Lantas apa saja sih kekurangannya? Yang pertama yaitu mobilisasinya yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu penjajahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Serta yang ketiga, ini akan menghambat yang namanya inovasi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja sistem ekonomi yang saya paparkan untuk hari ini. Kalau sekiranya ada yang kurang, teman-teman boleh silahkan komen di bawah kok, nambahin. Nah, mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.